Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus kita dahsyat, Yesus kita luar biasa. Selama kita meninggikan dan mengagungkan Kristus, maka damai sejahtera di hati kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Secara khusus kita ada dalam pembahasan firman sebelum bobo dalam serial kita 33 kunci untuk membangun keluarga dalam suasana sorga. Dan kita sekarang sudah masuk pada pembahasan ke-9 tentang kesiapan untuk meminta maaf. Nah, maaf adalah satu kata penting, tetapi seringkali sulit sekali keluar dari mulut beberapa orang, saudara. Ada orang-orang tertentu sulit sekali untuk minta maaf. Saya harus benar, pokoknya saya harus benar. Dikritik sedikit, diberi nasihat sedikit, diberitahu sedikit, waduh langsung marah, saudara. Langsung tanduknya keluar, lalu penuh dengan amarah, ya kan? Saudara yang kasih dalam Tuhan, maaf adalah kata biasa yang harusnya kita ucapkan dengan segala kerendahan hati. Karena meminta maaf tidak harus karena kita salah, tetapi meminta maaf untuk menjadi jembatan perdamaian. Karena seringkali ada banyak orang yang tanpa maaf, yang ada hanya keributan terus menerus. Suami, belajarlah untuk siap minta maaf. Minta maaf kalau kita salah, minta maaf kadangkala walaupun kita tidak salah, tetapi menjembatani suasana supaya ada damai sejahtera. Istri, biasakan meminta maaf, karena saya percaya minta maaf itu akan menyelesaikan banyak persoalan. Meminta maaf itu akan menuntun kita pada hal-hal yang lebih indah, lebih baik, dan lebih dahsyat. Bahkan Alkitab bilang berbahagia orang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Salah satunya cara untuk kita membawa damai adalah siap untuk meminta maaf. Hidup jangan arogan, hidup jangan sombong, jangan merasa bahwa saya paling benar. No, marilah meminta maaf sehingga banyak hal baik boleh terjadi. Saudaraku, saya mau mengajak saudara langsung ke tanah perjanjian, ke Yerusalem, untuk pembahasan firman Tuhan ini. Karena saya bahas khotbah ini dari Yerusalem, tanah perjanjian. Doa saya, rumah saudara mengalami suasana sorga, dan setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati untuk siap meminta maaf dan membangun perdamaian. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat sekalian, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai, karena di mana 2-3 orang berhimpun dalam namanya, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama bilang Tuhan ada di sini. Sama-sama bilang Tuhan ada di sini. Sama-sama bilang Tuhan ada di sini. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Kalau Tuhan ada, saya percaya setiap saudara akan pulang dengan sukacita, sorak-sorai, dan kemenangan. Haleluya. Nah, kita masih ada di pembahasan kita 33 kunci untuk membangun keluarga dalam suasana sorga. Tanpa terasa sudah 8 kunci saya taruh dalam kehidupan saudara, baik orang-orang muda, baik mereka yang siap menikah di tahun ini atau tahun depan, maupun setiap suami istri, ibu-ibu janda, bapak-bapak duda, untuk mengalami suasana sorga dalam keluarga. Nah, hari ini saya bicara tentang satu kunci yang sangat penting. Dia berguna bukan hanya untuk keluarga, tetapi dia berguna dalam segala segi kehidupan, yaitu kesiapan untuk meminta maaf. Hello, ini indah untuk dibahas nih, kesiapan untuk meminta maaf. Nah, salah satu persoalan serius dalam dunia hari-hari ini, salah satu persoalan serius di dalam rumah tangga adalah munculnya orang-orang sok tahu, sok pinter, sehingga udah salah ngotot, saudara-saudara. Selalu saya bilang, the worst problem in this world adalah orang-orang yang sudah salah, tidak mau mengakui kesalahannya, sudah salah pakai bahasa saya, masih ngotot lagi, saudara-saudara, iya kan? Waduh, dan makanya selalu saya bilang, ini khusus buat adik-adik remaja, adik-adik muda, ya kan? Kalau sudah lagi naksir orang, hello, lagi PDKT, ya kan? Hati-hati dengan orang yang di masa muda saja kalau udah salah ngotot.
Kalau udah salah nggak mau minta maaf. Karena apa? Karena orang-orang seperti ini jangan selalu lanjutkan untuk masuk masa pacaran. Atau kalau sudah terlanjur pacaran, lalu sudah discover, sudah jumpai bahwa orang ini adalah kalau udah salah, ngotot, udah salah nggak mau ngakui kesalahan, jangan dilanjutkan. Kalau saudara masih mau tetap melanjutkan, sebagai gembala saudara, saya kirim bunga. Tulisannya selamat menderita. Kalau saudara nggak percaya, tanya sama mama saudara atau tanya sama papa saudara yang sudah ngalamin betapa pahitnya membangun rumah tangga bersama dengan orang yang kalau udah salah masih tetap ngotot, udah salah masih nggak mau minta maaf. Itu bukan cuma gondok di sini, gondok di mata. Iya. Karena apa? Kalau orang udah salah masih nganggap benar, wah ini ribet saudara-saudara. Nah ini yang kita mau pelajari. Hari ini kita mau bahas tentang kesiapan untuk meminta maaf, dan itu saya sebut kunci yang ke-9. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, sama-sama bilang saya orang pilihan Allah. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang saya orang pilihan Allah. Yang dikuduskan dan dikasihi Tuhan. Sekali lagi boleh ya, biar mantap ya. Taruh tangan kanan saudara di dada, kita buat langkah profetik kita. Sama-sama bilang sama saya. Saya orang pilihan Allah. Yang dikuduskan dan dikasihi oleh Allah. Mesti sekali lagi, yang mantap ya. Dengan pemahaman, dengan iman, dengan pengertian yang dalam. Sama-sama bilang, saya orang pilihan Allah. Yang dikuduskan dan dikasihi Allah. Amin. Nah, ini firman buat mereka yang menyadari bahwa dia dipilih Allah, dikuduskan dan dikasihi Tuhan. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Coba perhatikan. Kenakanlah, artinya apa? Kalau kita sadar kita orang pilihan Allah, kita sadar kita dikasihi dan dikuduskan oleh Allah, maka yang pertama, kenakan belas kasihan. Jangan jadi orang yang ngotot terus, jangan jadi orang yang mau cari ribut terus, jangan jadi orang yang terus mau menang sendiri, ya kan? Kenakan belas kasihan. Kenakan kemurahan. Jangan selalu menuntut hak saudara, terus harus begini, ya kan? Kenakan apa? Kerendahan hati. Walaupun kadang-kadang saudara bilang, saya nggak salah. Tapi dengan segala kerendahan hati kita minta maaf, ya kan? Kelemah lembutan, bukan ngotot, bukan keras, bukan arogan, ya kan? Dan apa? Sabar. Jangan apa-apa berontak, apa-apa emosi, apa-apa marah-marah, ya kan? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ini 5K yang luar biasa kalau dimiliki oleh setiap kita. Saya ulangi sekali lagi. Kenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan apa? Kesabaran, luar biasa. Ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, Pak. Sabar sama istri saudara, Pak. Bu, sabar sama suami, Bu. Sabar sama mertua, sabar sama ipar. Sabar sama menantu, sabar sama anak-anak. Kalau kita bilang sabar kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Kalau ada salah jangan dendam, ampuni kata Alkitab. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Amin. Artinya apa? Orang yang dikasihi Tuhan, orang yang dikuduskan Tuhan, orang yang sudah dipilih Tuhan, dasarnya adalah Tuhan. Karena Alkitab bilang apa? Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Iblis senang mengobrak-abrik, iblis senang mengobok-obok. Banyak rumah tangga sedang diobok-obok iblis. Banyak gereja sedang diobok-obok setan. Banyak pelayanan sedang diobok-obok. Tetapi kasih adalah pagar yang kuat yang mengikat, mempersatukan, dan mengusir segala setan. Yang setuju sama saya katakan amin. Karena itu kalau ada kasih, ada kemurahan hati, kalau ada kesabaran, ada kelemah lembutan, maka setan nggak bisa masuk dalam keluarga itu. Setan nggak bisa masuk dalam pelayanan itu. Setan nggak bisa masuk dalam gereja itu. Setan nggak bisa masuk dalam lingkungan itu.
Kenapa? Alkitab sudah bilang di atas semuanya kenakan kasih sebagai pengikat, sebagai pagar yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ayat 15. Apa akibatnya? Kalau ada kasih, kemurahan, lalu diikat oleh kasih Tuhan itu. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Sama-sama bilang sama saya, damai sejahtera Kristus memerintah di hati kita. Ada banyak rumah tangga sudah tidak ada damai sejahtera Kristus. Bagaimana kita bisa damai, pendeta? Banyak masalah. Bagaimana kita bisa damai? Persoalan ekonomi sekarang berat, pendeta. Bagaimana kita bisa damai, pendeta? Cicilan belum lunas, pendeta. Bagaimana kita bisa damai, pendeta? Uang sekolah anak nggak kebayar lah, ya kan? Tapi hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Artinya syukur akan membukakan pintu-pintu kemustahilan dalam hidup kita. Kalau kita bersyukur, kita melakukan firman Tuhan, pasti ada mujizat, pasti ada kemenangan, pasti ada berkat, pasti ada perkara-perkara yang dahsyat. Yang setuju sama saya katakan amin. Ya kan? Nah, makanya dalam pendahuluan saya jelaskan begini. Tidak semua keluarga yang tidak bercerai pasti bahagia. Jadi ada banyak orang yang berkata, yang penting kan kita nggak bercerai, pendeta. Betul. Tapi rancangan Tuhan bukan cuma berarti rumah tangga ini tidak bercerai. Tapi rancangan Tuhan supaya rumah tangga itu bahagia. Yang setuju sama saya katakan, keluarga saya harus bahagia. Terus berjuang sampai kita masuk dalam rencana Tuhan yang sempurna. Jangan cuma sekedar, ya pokoknya Allah benci perceraian, yang penting kita kan nggak bercerai gitu. Ada banyak rumah tangga yang cuma bangga sampai pada posisi tidak bercerai. Padahal ada beberapa alasan kenapa Allah tidak bercerai. Satu, karena dipertahankan dalam ketertekanan karena budayanya tidak ada perceraian. Kita memang di keluarga kita nggak ada yang bercerai, pendeta. Kita sudah nggak cocok, tapi ya gimana, pendeta? Saya sudah nggak bisa tidur, saya tiap hari harus minum obat tidur. Segala penyakit udah menyerang hidup saya, pendeta. Ya udahlah. Pokoknya ya Tuhan mungkin senangnya saya begini kali. Saya tinggal tunggu mati aja. Hello, I am your pastor. I love you so much. Dari tanah perjanjian di Yerusalem ini, saya nggak terima sebagai gembala mendengar ada jemaat yang orangnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan menghadapi kondisi seperti itu. Let me pray for you. Let the church minister into your life. Let the church minister into your marriage. Karena saya percaya gereja punya jawaban, Tuhan punya jawaban, firman punya jawaban untuk persoalan rumah tangga saudara. Open up yourself. Biarkan firman mengisi hidup saudara, mengisi rumah tangga saudara, sehingga ada terobosan yang terjadi. Saudara mungkin pikir, udah gak ada jalan keluar, padahal ada jalan keluar dalam Yesus. Kalau saudara adalah orangnya itu, izinkan saya berdoa, dan hari ini Tuhan akan buat sesuatu yang luar biasa. Suami istri, kau harus datang ke gereja, kau harus mencari Tuhan, kau harus merendahkan diri. Ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan mau kerjakan buat setiap kita sekalian. Yang setuju sama saya katakan amin. Jadi lihat, ada rumah tangga yang tidak bercerai, dipertahankan dalam ketertekanan karena budayanya ya di keluarga kita nggak ada perceraian, pendeta. Di lingkungan kita nggak ada perceraian. Kita kan juga orang Kristen, pendeta. Ya udahlah, apa yang mau terjadilah. Lu, ada jalan keluar dalam Yesus. Betul, saya angkat topi karena sudah mempertahankannya. Tetapi sebagai hamba Allah, dengan segala cinta dan kasih Kristus, saya mau ingatkan buat saudara, ayo melangkah lebih jauh. Jangan puas hanya tidak bercerai. Tuhan mau ciptakan kebahagiaan. Saudara berkata tidak mungkin, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan setuju sama saya katakan amin. Yang kedua, dipertahankan demi anak. Waduh. Habis gimana, pendeta? Kita udah punya 2 anak. Daripada anak ini broken home, udahlah. Di depan anak kita sandiwara aja lah, bye-bye lah. Tapi saya udah gak tidur sama-sama suami, pendeta. Kalau saya tidur di atas, suami tidur di bawah, pendeta. Kalau saya tidur di bawah, suami tidur di atas. Udahlah, saya udah capek lah. Saya juga udah enak lihat dia, pendeta. Waduh. Boleh nggak saya sebagai gembala nasihatin saudara, lu mesti bertobat deh. Lu udah mesti bertobat deh. Kalau lu udah bilang lu udah enak sama laki, lu udah enak sama bini lu mesti bertobat. Sorry saya ngomong keras buat saudara. Karena the problem is you. Ya tapi suami saya nyakitin saya, tapi engkau harus bertobat. Apa engkau nggak pernah nyakitin hati Tuhan? Saudara bisa bayangin nggak kalau Tuhan bilang apa? Aku enak lihat kamu. Doa Bapak kami bilang apa? Bapa, ampunlah kami sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Alkitab berkata kalau kamu tidak mengampuni orang yang bersalah, maka Tuhan juga tidak akan mengampuni. Dan orang yang bersalah ini adalah siapa? Suami saudara sendiri, istri saudara sendiri. Siapa dia? The mother and the father
of your children. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan main dengan ego saudara, tetapi main dengan kekudusan hidup saudara. Hati yang paling murni dalam hidup saudara, yang berkata masih ada Tuhan yang bisa memulihkan. Boleh nggak saudara buang ego saudara? Sebelum rumah tangga saudara hancur berantakan seperti ini. Yang ketiga, ada orang yang betul tidak bercerai, dipertahankan karena apa? Karena malu. Ya pendeta dulu kita merayain besar-besaran, didoain apa segala macam, semua orang juga tahu. Terus kalau kita cerai, malu, muka mau ditaruh di mana? Lu taruh aja di situ. Iya kan? Mau taruh di mana lagi saudara, ya kan? Bagus juga sih saudara tidak bercerai karena malu, tetapi saya mau bilang, jangan cuma dipertahankan biasa, tetapi rebut kemenangan, mujizat, berkat yang Tuhan sudah siapkan dan sediakan buat setiap saudara. Sama-sama bilang sama saya, masih ada harapan. Selanjutnya, ada yang dipertahankan dengan kesepakatan masa bodoh. Wah ini bahaya. Ada rumah tangga yang gak mau bercerai. Mungkin karena, waduh ini kalau sampai kita bercerai, wah mama saya yang udah tua bisa meninggal nih pendeta. Sakit jantung dia sebab dia, waduh gak mau banget kita bercerai. Ya udahlah. Jadi akhirnya ya kita pertahankan demi keluarga aja gitu. Tapi suami saya udah punya perempuan lain. Saya juga sebetulnya udah ada pria lain pendeta, masa cuma dia yang bisa buat begitu? Terus saya mesti ngapain dong? Saya mesti ngalah-ngalah aja? Enggak pendeta, kita udah sepakat. Pokoknya kamu jalan sendiri, saya jalan sendiri. Pokoknya malam kita pulang meskipun kita nggak tidur sekamar. Pokoknya yang penting kita nggak bercerai. Di depan anak-anak baik, di depan keluarga baik, dan di hadapan masyarakat lingkungan kita kelihatan terhormat gitu ya kan? Wah ini kesepakatan gini. Saya mau bilang dalam nama Yesus itu dari setan, saudara. Harus kita tolak dalam nama Yesus. Harus kita tolak dalam nama Yesus. Rumah tangga Kristen adalah rumah tangga yang tidak membiarkan keadaan sebagaimana adanya, tetapi meminta kuasa Tuhan memulihkan. Yang setuju sama saya katakan amin. Dan akhirnya saya pelajari, ya kan beberapa alasan rumah tangga kelihatan tidak bercerai, tetapi sebetulnya juga tidak meraih kebahagiaan yang Tuhan sediakan, yaitu dipertahankan karena takut kutuk. Sebetulnya sih bagus juga sih rumah tangga itu tetap dipertahankan, tetapi bukan hanya karena takut kutuk, tapi karena kita percaya masih ada mujizat. Ya habis katanya kalau ada perceraian ada kutuk nanti. Turun ke ketiga, keturunan keempat. Ya benar memang. Tetapi bukan karena takut kutuk. Tapi karena kita percaya ada terobosan dalam nama Yesus. Jadi kalau ada masalah dalam rumah tangga jangan cuma pasrah. Ya udahlah apa yang mau terjadilah. Atau nunggu. Ya supaya dia sadar aja. Gak bisa dong. Rumah tangga bukan mulai dari dia. Rumah tangga mulai dari saya. Kalau rumah tangga mulai dari dia artinya saudara seorang arogan. Artinya saudara seorang kepala batu, artinya saudara seorang egois, saudara. You miss the plan of God in your life. Karena itu sebagai hamba Allah saya mau bilang, mempertahankan rumah tangga dan tidak bercerai itu bagus. Tetapi jangan cuma bisa mempertahankan, tetapi kita merebut janji Tuhan untuk meraih rumah tangga yang berkemenangan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Makanya saya catat di sini beberapa hal. Dalam mempertahankan keluarga ada beberapa hal yang penting. Apa hal yang penting? Satu, temukan kemungkinan masalah dengan benar. Bukan hanya dengan asumsi. Ini kenapa ya begini ya? Oh mungkin saya terlalu kasar. Jadi kalau kita temukan kemungkinan masalah itu hanya karena oh dia begini. Nah itu cuma asumsi kita. Tapi kalau kita bisa temukan, oh iya saya salahnya di sini. Jadi sambil mengintrospeksi diri, kita mulai periksa ini kenapa ya masalah terjadi. Oh iya, ini ada masalah kecil yang terlalu lama didiamkan misalnya. Oh iya ya, saya waktu itu nggak mau minta maaf padahal saya salah. Saya terlalu banyak pasif, saya terlalu banyak nunggu pasangan saya gitu. Nah, jadi kita discover dulu gitu. Kita harus jadi problem shooter dulu gitu ya kan. Masalahnya tuh apa sih sebetulnya? Ya kan? Banyak rumah tangga tuh sebetulnya udah way back dari masalahnya, udah jauh banget dari masalahnya. Yang sekarang tinggal ada adalah kepahitan-kepahitan, yang sekarang tinggal ada ego-egonya sendiri. Bahkan kadang-kadang the real problem dia udah lupa, saudara. Ingat loh, kalau kita mulai discover problem, sering kita jumpai bahwa kesalahannya tuh ada di both side. Ya istri saya salah, engkau ada salahnya enggak? Suami saya salah, engkau ada salahnya enggak? Nah, kita lihat aja di situ dulu dong, ya kan? Lalu selanjutnya, dalam mempertahankan keluarga, berapa hal yang penting harus kita tahu. Temukan kemungkinan masalah, ya kan? Yang kedua, doakan dengan sungguh-sungguh. Kadang-kadang kita udah nggak doa lagi. Kita udah bilang kita udah capek, loh. Saudara pernah mikir nggak kalau Yesus bilang saya udah capek sama kamu? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
Tuhan izinkan masalah supaya kita naik tingkat. Tuhan izinkan masalah supaya kita lebih maju. Jangan ada masalah dalam hidup kita terus kita gitu aja. Iya kan? Soalnya di kelas 3 SMP misalnya. Terus nggak lulus. Apa yang harus sudah buat? Ingat dong, kenapa kita nggak lulus? Belajar dong, berjuang. Jangan, memang susah. Emang gurunya udah nggak benar. Ini sekolahnya udah nggak benar. Ya udahlah, saya apa yang mau jadi? Loh, seumur hidup nggak naik-naik di kelas 3 SMP. Tahu nggak saudara, secara rohani? Ada banyak orang nggak naik-naik di 3 SMP, saudara. Hanya karena capek gitu. Ah udahlah, saya malas. Nggak bisa dong. Tuhan kasih tanggung jawab buat setiap saudara, berjuang dong. Kok lu jadi pengecut begitu sih? Kok saya jadi orang yang kayak menyerah begitu sih? Emangnya kita udah nggak punya Tuhan lagi? Tapi saya capek, pendeta. Betul, tapi Tuhan tetap siap untuk menolong saudara. I am your pastor. I love you so much. Ini cuma permainan setan. Setan mau menghambat kebahagiaan rumah tangga saudara. Karena setan tahu betul kalau rumah tangga saudara bahagia, berkat Allah tercurah dahsyat dalam hidup saudara. Kebajikan, kemurahan Tuhan akan mengikuti aku. Karena kita berkata, di mana ada orang hidup rukun, kesanalah berkat-berkat Tuhan diperintahkan. Yang setuju sama saya katakan amin. Jadi yang pertama, temukan kemungkinan masalah. Discover the problem. Be a problem shooter. Lalu yang kedua, doakan dengan sungguh-sungguh. Minta Tuhan buat mujizat. Yang ketiga, usahakan membahas dengan pasangan untuk solusi. Bukan pembenaran diri. Cari waktu yang baik. Lalu bukan mau ribut. Bukan mau membenarkan diri. Tapi mau membahas dan mencari jalan keluar. Sayang, boleh nggak kamu kasih tahu saya itu salahnya di mana? Apa yang kamu pikir saya bisa buat untuk kebahagiaan rumah tangga kita selanjutnya? Mulai dari kita dulu. Ya kan? Lalu jangan langsung menyerang. Ya kamu kan juga begitu. Enggak. Walaupun mungkin pasangan kita menyerang, kita tenang dulu. Kita kemudian mulai berbincang. Oh iya ya sayang ya. Jangan-jangan gini. Oke, saya minta maaf. Wah, ketika mulai terjadi pembahasan seperti itu. Wah, saya percaya iblis tersingkirkan. Dan kemuliaan Tuhan turun dalam rumah tangga yang setuju sama saya katakan amin. Selanjutnya. Kalau langkah 1, 2, 3, 4. Setelah kita coba berbulan-bulan, kita coba bahkan bertahun, gak ada jalan keluar. Ini rahasia keempat, minta bantuan orang rohani yang dewasa. Minimal setelah menghubungi kami, tim pastoral atau staf gereja. Kita punya tim khusus yang akan melayani saudara. Saudara-saudara yang diberkati oleh gereja kita dari pembinaan pranikah, saya selalu bilang, jangan ribet. Kalau saudara mulai menghadapi masalah yang tidak bisa terselesaikan, call the church. Karena gereja ada untuk memberi kekuatan buat setiap saudara. Makanya, saya mau menghimbau setiap saudara. Ketika udah nggak ada jalan keluar, cari. Oke, kalau saudara bilang, ya, tapi saya nggak nyaman untuk konseling di gereja. Oke, cari orang rohani yang saudara kenal. Yang cukup dewasa, yang bisa mengarahkan saudara. Karena gini, kalau dua orang ribut, masing-masing ngerasa benar. Gampang kok sebetulnya. Cuma cari wasit. Tetapi pastikan wasit itu bukan bagian dari keluarga. Karena kalau bagian dari keluarga satu saat akan jadi tambah ribet. Pastikan dia orang netral yang merupakan hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan yang dewasa yang tidak berpihak kepada salah satunya. Tapi benar-benar memberi arahan firman Tuhan yang luar biasa. Setuju sama saya katakan amin. Jadi ketika engkau menghadapi masalah, mempertahankan itu baik. Tetapi jangan mempertahankan lalu stres sendiri. Tapi mempertahankan. Lalu pada saat yang bersamaan, cari jalan keluar dalam kehendak Tuhan. Haleluya. Nah, selanjutnya saya pelajari salah satu kunci yang sangat penting. Jika kita mau ada suasana saudara dalam keluarga kita adalah kesiapan untuk meminta maaf. No other way. Suami pasti ada salahnya. Pak, saya hebat engkau pasti ada salahnya. Jangan terus tuding istrimu, itu yang saya senang Indonesia. Nuding begini, 4 jari ngadep sini, ya kan? Minimal 2 jari ke depan, 3 jari ngadep sini kan? Lebih banyak salahnya kan, ya kan? Bu, stop dong nuding. Orang tua boleh nggak stop nyalain anak-anak saudara terus gitu? Boleh nggak? Ya kan? Salah satu kunci yang sangat penting jika kita mau ada suasana surga adalah kesiapan untuk minta maaf. Dan kalau kita siap minta maaf pada saat yang bersamaan, juga ingat kalau pasangan kita minta maaf, kita juga harus memberi maaf. Karena apa yang kita ingin orang lain perbuat kepada kita, kita juga harus perbuat itu kepada orang lain. Kalau kita minta maaf kan kita ingin kita dimaafkan. Nah berarti kalau ada orang lain minta maaf sama kita, kita juga harus memberi maaf. As simple as that. Iya kan? Nah, dari Bukit Zaitun ini, saya percaya sebuah kehormatan buat saya untuk setiap minggu bisa membagikan berkat. Dan saya paling bahagia kalau harus membagikan berkat firman dari Bukit Zaitun ini. Karena dari tempat ini Yesus naik ke sorga. Nah dari tempat ini juga
Yesus akan datang kembali, kata Alkitab. Dan dari tempat ini juga kita lihat Yesus turun dari Bukit Zaitun dan orang banyak berkata, Hosana, Hosana, diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah itu sebabnya dari sini kita belajar tentang kerendahan hati, kelemah lembutan seperti yang Kristus ajarkan. Nah pertanyaannya, kenapa meminta maaf itu penting? Nah saya pelajari ada beberapa hal. Satu, karena meminta maaf sebagai tanda kerendahan hati. Orang sombong gak pernah mau minta maaf, orang arogan gak pernah mau minta maaf, orang kepala batu tidak pernah mau minta maaf. Hanya orang yang sadar semua adalah anugerah. Hanya orang yang sadar bahwa dari Tuhanlah segala sesuatu yang saya punya. Hanya orang yang punya kerendahan hati yang bisa minta maaf. Ada banyak orang yang berkata, saya gak salah, lu bukan soal salah atau benarnya. Soal sombong atau rendah hatinya. Karena orang sombong kan mempertahankan kebenarannya. Tetapi Alkitab berkata, mari kita belajar seperti Kristus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi mengosongkan diri, merendahkan diri. Amin. Iya kan? Jadi meminta maaf kenapa penting? Sebagai tanda kerendahan hati. Dan kita berkata orang yang merendahkan diri akan ditinggikan Tuhan, orang yang meninggikan diri akan direndahkan Tuhan. Yang kedua, kenapa meminta maaf penting? Sebagai tanda ketaatan pada firman Tuhan. Kenapa kita minta maaf? Loh, karena Alkitab bilang kita harus saling memberi maaf dan minta maaf. Karena Alkitab ajarkan kita kelemah lembutan. Karena Alkitab ajarkan kita seperti Kristus merendahkan diri, biarlah kita belajar merendahkan hati. Bahkan Yesus ajarkan cuci kaki murid-muridnya, saudara-saudara. Tanda apa itu? Kerendahan hati. Ya, ada banyak rumah tangga nggak bisa selesai masalahnya. Ada banyak orang dalam pelayanan nggak bisa selesai. Ada banyak orang sama teman-temannya nggak bisa selesai masalah. Kenapa? Hanya karena nggak mau minta maaf. Terlalu sombong untuk minta maaf. Terlalu angkuh untuk taat pada firman Tuhan. Ya kan? Kalau kita taat pada firman Tuhan, udahlah. Saya nggak mau persoalkan siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi Alkitab bilang, kamu harus saling mendahului dalam memberi hormat. Berarti kita harus minta maaf lebih dulu. Makanya ada pepatah bahasa Jawa bilang, sing waras ngalah, saudara-saudara. Sing ora mau ngalah, sing ora waras. Yang ketiga, kenapa minta maaf penting? Sebagai tanda kita menghargai orang yang kita cintai. Ini bukan soal siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau kita mencintai pasangan kita, kita mencintai anak-anak kita, kita mencintai orang tua kita mencintai suami kita mencintai istri kita, udah nggak usah pikir siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau kita mencintai pelayanan pekerjaan Tuhan, kita mencintai pekerjaan kita, nggak usah pikir siapa yang benar, siapa yang salah. Minta maaf dulu, artinya selesaikan dulu masalahnya, sehingga itu beres dulu. Ya kan? Itu tanda kita menghargai. Selanjutnya yang keempat, kenapa minta maaf itu penting? Sebagai tanda kita menghadirkan shalom sorga di keluarga kita. Iya kan? Kenapa dalam pelayanan kita harus minta maaf kadang-kadang? Kenapa dalam pergaulan, kenapa dalam kesalahan kita, kenapa dalam keluarga kita harus minta maaf? Kenapa saya? Loh, karena we are the agent of shalom. Kita agen-agen damai sejahtera sorga dari Tuhan. Amin. Kalau bukan kita yang mau membawa damai, siapa yang mau membawa damai? Ya, masa kita mau ribut terus sih? Hanya mau siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang salah. Boleh nggak stop? Ini kan bukan ruang pengadilan, saudara-saudara. Saya kan udah pernah khotbah itu. Keluarga bukan ruang pengadilan. Keluarga adalah perpanjangan tangan sorga. Sehingga pertahankan suasana sorga. Kalau setan pakai suami saudara sehingga merampas suasana sorga itu, sudah hadirkan lagi. Kalau setan pakai istri saudara, setan pakai orang-orang di keluarga saudara untuk merampas sukacita sorga, sudah hadirkan lagi. Karena you are the agent of shalom di muka bumi ini. Kira-kira jelas nggak sampai di sini? Iya kan? Kenapa minta maaf penting? Sebagai tanda kerendahan hati, sebagai tanda ketaatan pada firman Tuhan, sebagai tanda kita menghargai orang yang kita cintai, dan juga sebagai tanda kita mau menghadirkan shalom surga di keluarga kita. Nah, ada pertanyaan penting yang saya mau bagikan buat saudara. Kalau saya tidak salah, apakah itu berarti juga saya harus minta maaf? Jawaban saya tegas, nggak nunggu 1 menit, 2 menit. Ya. Ribet nih pendeta kalau gini. Mentang-mentang pendeta di Yerusalem kali itu. Suasana sorga lebih dekat di sana. Kalau kita nggak salah, masa kita harus minta maaf? Itu aturan dari mana? Aturan dari sorga. Jelas? Sama-sama bilang sama saya, kalaupun saya nggak salah, saya harus tetap minta maaf. Karena itu aturan sorga. Ngomong nggak tulus begitu. Ulang. Kalaupun saya nggak salah, saya harus berani minta maaf.
Karena itu aturan sorga. Yang warga sorga berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada 200 bukan warga sorga. Nah, pertanyaan selanjutnya. Kenapa benar? Kalau saya nggak salah, kenapa saya harus minta maaf? Satu, karena anggapan saya tidak salah bukan berarti pasti saya tidak salah. Jelas nggak? Karena pemikiran, asumsi, anggapan saya tidak salah belum tentu kita tidak salah. Bisa jadi menurut kita tidak salah. Iya kan? Makanya banyak suami kan kalau udah terpojok, bukti-bukti semua sudah lengkap, kalau minta maaf sama istrinya gini, ya udah. Kalau kamu anggap aku salah, sorry. Kalau kamu anggap aku salah, artinya apa? Aku nggak salah. Nah, itu dia. Saya harus tegaskan buat saudara. Anggapan saya tidak salah bukan berarti pasti saya tidak salah. Jangan-jangan saya salah. Karena itu safe to safe, untuk amannya lebih baik kita yang minta maaf. Supaya iblis tidak mendapat keuntungan, kan gitu. Yang kedua, kenapa saya tidak salah kok harus juga saya minta maaf? Karena dalam setiap persoalan pasti kedua-duanya ada salahnya. Mungkin betul bukan intinya kita salah, tapi mungkin cara kita menghadapinya, kata-kata kita, mungkin sikap kita, mungkin ada kalimat-kalimat yang kita buat atau ada tindakan-tindakan yang kita buat yang nggak safe to safe, mendingan minta maaf. Selalu saya bilang minta maaf itu nggak ada salahnya, karena minta maaf itu menyenangkan hati Tuhan. Yang setuju sama saya katakan amin. Yang ketiga, kenapa orang kalau udah nggak salah harus minta maaf dalam keluarga? Karena dengan meminta maaf kita menjembatani ketegangan-ketegangan yang ada untuk membawa kita pada damai sejahtera sorga. Kalau nggak ada yang minta maaf kan masing-masing ngotot. Coba kalau satu udah minta maaf, pasti yang lain udah. Kamu enak aja minta maaf. Tapi suasana udah lebih reda gitu. Kenapa? Permintaan maaf selalu saya bilang adalah jembatan antara ketegangan menuju pada damai sejahtera. Kayak gini, nggak bisa kita membahas masalah dengan ketegangan. Dalam ketegangan yang ada hanya masing-masing beradu argumentasi. Mesti ada jembatannya dulu. Pindah pulau dulu dari pulau argumentasi menjadi pulau solusi. Iya dong. Kalau kita udah tenang baru enggak sayang. Tadi tuh begini. Aku minta maaf lah karena begini. Iya Pak, sebab aku juga kesel karena gini. Iya Ma, karena aku kan harus masuk jembatan. Karena kalau orang sudah berdebat, dia ada dalam pulau yang bernama pulau argumentasi. Kita harus masuki dulu jembatannya untuk masuk pada pulau yang bernama solusi. Ngerti sampai di sini ya? Oke. Selanjutnya, karena dengan meminta maaf menyiram air sejuk dalam keluarga kita. Makin kita ngotot, kita siram minyak panas. Makin kita meminta maaf tanpa kita sadari, air sejuk mulai masuk di hati kita masing-masing. Boleh nggak saya sebagai gembala ingatkan setiap saudara, kalau soal ribut atau ada argumentasi atau ada masalah gimana pun, orang tua anak-anak, orang tua sesama ipar, suami istri atau apapun dalam kehidupan keseharian, jangan pikir siapa yang benar siapa yang salah dulu deh. Pindah dulu deh dari pulau yang bernama argumentasi masuk ke pulau yang bernama solusi. Yang setuju sama saya katakan amin. Pertanyaan selanjutnya, kenapa kadangkala sulit meminta maaf? Ini perlu kita gali saudara-saudara. Yo tapi karena dia salah. No. Kadang-kala orang sulit minta maaf bukan karena salah. Satu, karena tidak biasa. Sehingga minta maaf itu baginya mempermalukan diri sendiri. Wah, ada orang yang gengsinya setengah mati saudara. Buat dia tuh kalau minta maaf tuh kayak waduh, muka dia dilempar sampah kali gitu. Jadi buat dia tuh minta maaf setengah mati karena nggak biasa. Dia dari keluarga yang tidak biasa meminta maaf saudara. Sebagai hamba Allah, saya inginkan, saya dorong setiap saudara, kalaupun sudah nggak biasa minta maaf, belajar untuk minta maaf. Karena dengan meminta maaf, kita mengundang kasih Kristus, kita mengundang berkat Tuhan turun. Iya dong. Orang tua boleh dong minta maaf sama anaknya kalau salah. Suami boleh dong minta maaf sama istrinya. Istri boleh dong minta maaf. Iya. Minimal bukan soal benar atau salah. Minimal menjembatani dulu kalau persoalan-persoalan menjadi terasa begitu berat, ya kan? Selanjutnya, kenapa kadang-kadang sulit minta maaf? Karena
arogan dan kepala batu serta sombong. Orang arogan, kepala batu dan sombong adalah orang yang paling gampang dipakai setan untuk mendatangkan keributan. Saudaraku, saya bisa bicara tentang pertobatan, saya bisa bicara tentang urapan Roh Kudus, saya bisa bicara tentang kemuliaan Tuhan dan kuasa mujizat. Tapi kalau rumah tangga saudara ribut-ribut terus hanya karena saudara tidak mau minta maaf, ini repot saudara. Saudara boleh berbahasa roh, saudara boleh penuh dengan Roh Kudus, saudara boleh melayani Tuhan dengan dahsyat. Tapi kalau nggak bisa minta maaf, wah, saudara gampang banget dipakai setan untuk mendatangkan kehancuran dalam keluarga, kehancuran dalam pergaulan, dan juga kehancuran dalam pelayanan. Ada banyak masalah-masalah dalam pelayanan, persoalan cuma sederhana. Karena tidak ada yang mau minta maaf, ini kan repot. Selanjutnya, iya kan? Kenapa kadang sulit meminta maaf? Karena tertipu setan. Setan seperti naruh confidence dalam hidup saudara. Kamu kan gak salah. Kamu kan gak salah. Dengan lain kata setan bilang, terus ribut terus. Terus sikat terus sakiti terus lukai terus berkelahi terus. Tertipu oleh setan. Tetapi dalam Kristus ada damai sejahtera. Ada kemurahan. Makanya Alkitab berkata, orang-orang pilihan Tuhan kenakan belas kasihan, kemurahan, kelemah lembutan, kesetiaan, kesabaran. Tuhan mau apa? Tuhan mau kita menutup pintu setan dan menghadirkan roh damai sejahtera itu. Dan yang keempat, kenapa kadang sulit meminta maaf? Karena belum sungguh-sungguh mengalami kasih sorga di hati. Orang kalau belum mengalami kasih sorga di hati, bagaimana bisa membagikan kasih sorga itu? Makanya hari ini saya percaya tidak kebetulan saudara ada dalam ibadah yang luar biasa ini. Ini hari yang dijadikan Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan saya percaya hari ini, dari puncak bukit Zaitun, ada sesuatu yang baik yang Tuhan mau ajarkan buat kita. Dan karena itu sebagai penutup saya tekankan begini, camkanlah. Jika pasangan sudah minta maaf, bela maaf dengan tulus. Jadi ini dua sisi yang harus kita pelajari. Satu, kesiapan meminta maaf. Tapi yang kedua, kesiapan untuk mendelete problem. Karena memberi maaf bukan, ya udah saya maafin, tapi untuk melupakan. Terlalu pahit untuk dilupakan. Ya nggak bisa dong. Kalau kita maafkan, berarti kita delete. Bu, ada hal-hal yang masih belum di-delete nggak, Bu? Pak, ada hal-hal yang masih belum di-delete nggak, Pak? Boleh nggak mulai hari ini? Kita jadikan firman Tuhan dasar satu-satu dalam rumah tangga kita. Kita siap minta maaf. Dan kita siap memberi maaf. Dalam pelayanan juga sama. Dalam keseharian juga sama. Dalam pergaulan, dalam pekerjaan, dalam apapun. Kalau terjadi keributan, kita orang percaya, kita yang sudah dipilih Tuhan, kita yang sudah dikuduskan Tuhan, kita yang sudah diberkati Tuhan, mari kita minta maaf duluan. Kita agent of peace. Saya undang pemain musik maju ke depan. Dan saya mau mengingatkan buat setiap jemaat sekalian yang saya cintai dalam kasih Kristus dari tanah perjanjian ini. Setiap minggu kita ketemu bersama untuk membangun iman saudara. Karena this is our church, this is our home. Ini gereja kita, ini rumah rohani kita. Dan sebagai Bapak rohani, as your pastor, saya bertanggung jawab untuk kemajuan iman saudara. Saya bertanggung jawab untuk langkah-langkah rohani dalam hidup saudara. Karena apa? Karena saya nggak mau saudara cuma tercatat sebagai anggota dari Gereja Betel Indonesia Jemaat Global Fellowship Center. Tapi saya mau lihat saudara bertumbuh. Saya mau lihat rumah tangga saudara bahagia. Saya mau lihat saudara mengalami seluruh rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara. Karena itu hari ini, saya percaya, kalau saja saudara mau punya kerendahan hati untuk minta maaf, sesuatu yang baik terjadi. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat kepada Tuhan. Izinkan saya berdoa buat setiap saudara secara khusus hari ini. Mungkin saudara berkata, itu saya orang yang saya susah minta maaf. Atau mungkin saudara berkata, saya luka karena suami saya tidak pernah meminta maaf. Atau mungkin saudara berkata, hati saya sakit karena istri saya tidak pernah meminta maaf. Atau mungkin saudara berkata, saya nggak biasa meminta maaf. Taruh tangan kananmu di dada dan saya mau berdoa buat saudara. Atau mungkin saudara orang yang berkata, saya kalau memberi maaf kepada orang, susah buat saya untuk bisa melupakan. Taruh tangan kanan saudara di dada. Atau mungkin saudara berkata, jujur pendeta, semua mata sedang tertutup sekarang, setiap kepala sedang tertunduk. Saya mau jujur, saya orangnya sombong sekali pendeta. Taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin saudara berkata, saya orangnya arogan sekali. Taruh tangan kanan saudara di dada. Atau mungkin saudara berkata, hari ini saya mau belajar lebih bersifat lemah lembut karena saya banyak kasarnya.
Saya banyak mempertahankan kebenaran. Saya kalau udah benar tuh, waduh nggak bisa tidur gitu kalau dipersalahkan. Taruh tangan kanan saudara di dada. Alkitab bilang hakku terjamin pada Allah. Jika itu juga doamu, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin sudah berkata, kadang-kadang saya kalau ada persoalan gitu pendeta, suka deg-degan sendiri, saya susah menyelesaikannya. Saya terbawa oleh perasaan dan emosi. Tapi hari ini saya dengar firman Tuhan. Yang saya nggak sanggup saya serahkan pada Tuhan. Biar Tuhan yang membawa damai sejahtera. Karena saya terpanggil untuk menjadi agent of peace. Agent of shalom. Menjadi agen damai sejahtera surgawi. Taruh tangan kananmu di dada. Karena hari ini berkat Tuhan akan tercurah buat setiap kita. Setiap saudara yang didoakan, boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Dan izinkan saya berdoa sekarang. Bapa, di dalam nama Yesus, hari Minggu yang penuh dengan mujizat dan berkat ini, hari ini sedang kami alami. Dan kami percaya juga Tuhan bukan hanya memberkati kami, tapi Tuhan merubah sifat dan karakter kami. Ampuni kami kalau selama ini kami menjadi orang yang kasar, arogan, mau menang sendiri kepala batu dan tidak pernah mau minta maaf. Atau sebaliknya kami susah mengampuni, kami susah memberi maaf kepada orang. Kami masih mengingat dan mengingatnya kembali. Hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus, berkat Tuhan tercurah. Kau ada di antara suami istri yang selalu mempertahankan kebenaran dirinya, kemudian tanpa saling menyakiti. Bapak, hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kami belajar menjadi orang-orang rohani yang menjadi agent of shalom, menjadi pembawa damai, pembawa suasana surga dimanapun Tuhan tempatkan. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Suami bisa memberi maaf kepada istri, istri bisa memberi maaf. Suami bisa minta maaf dan istri bisa minta maaf. Orang tua bisa minta maaf pada anak-anak. Dan ampuni kami kalau kami tidak pernah minta maaf dalam kehidupan kami, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Sekarang hamba juga berdoa buat yang sakit. Setiap saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Kita berdoa, Bapak, dalam nama Yesus. Firman-Mu berkata, disampaikan firman, disembuhkan yang sakit. Hari ini saya lakukan hamba berdoa juga buat yang sakit. Di dalam nama Yesus, mujizat Tuhan terjadi. Karena firman-Mu berkata, orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh. Kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Tubuh kami telah dibeli harga mahal, darah Yesus. Oleh darah yang tercurah, tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan sekarang, keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya, Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh biru-biru Kristus kami yang percaya sudah dijamah, disembuhkan Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Setiap saudara sudah doakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam rohmu aku sembuh oleh biru Yesus. Jangan bimbang, karena kita berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Dan kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Semua dosa, harga penyakit, harga penderitaan sudah diselesaikan Yesus di kayu salib. Tinggal kita imani, kita tahu baginya tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba mengasihi jemaatmu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umatmu. Hamba doa dari Bukit Zaitun ini, tanah perjanjian, sehingga firman-Mu termeterai. Apa saja yang mereka kerjakan berhasil, rumah tangga mereka diberkati, masa muda mereka penuh mujizat. Apa saja yang mereka usahakan dibuat Tuhan berhasil. Di dalam nama Yesus, turun anugerah, turun kasih Tuhan, turun berkat Tuhan, turun mujizat demi mujizat. Di dalam nama Yesus, sehingga hari Minggu ini menjadi hari pemulihan, hari semangat. Kami menjadi orang yang rendah hati, mau meminta maaf dan mau menjalani segala sesuatunya dalam rencana Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Saya undang jemaat sekarang bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya.